menjelaskan tentang menganalisis isi dan kebahasaan novel. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang isi novel. Dalam isi novel ini ada tema. Nah, tema ini merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah novel. Tema dapat juga disebut ide utama atau tujuan utama novel. Berdasarkan dasar cerita atau ide utama, pengarang akan mengembangkan cerita. Oleh karena itu, dalam suatu novel akan terdapat satu tema pokok dan subtema. Pembaca harus mampu menentukan tema pokok dari suatu novel. Tema pokok adalah tema yang dapat memenuhi atau mencakup isi dari keseluruhan cerita. Nah, yang kedua ada alur. Alur adalah hubungan antar peristiwa yang bersifat sebab akibat, tidak hanya jalinan peristiwa secara kronologis, tetapi juga urutan kejadian yang di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat. Nah, alur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, alur maju atau progresif. Alur maju merupakan alur peristiwa atau kejadian dalam cerita yang bergerak secara urut dari awal hingga akhir dan memiliki jalan cerita yang rapi. Biasanya alur maju ini digunakan pada novel autobiografi dan biografi. Yang kedua, ada alur mundur atau regresif. Merupakan alur peristiwa-peristiwa atau kejadian dalam cerita yang bergerak secara terbalik atau dari yang sudah berlalu. Pada alur ini, cerita tidak diawali dengan pengantar. Yang ketiga, alur campuran. Adalah perpaduan antara alur maju dengan alur mundur. Namun kadang jalannya alur secara acak dan tidak rapi. Alur ini biasanya digunakan untuk novel misteri atau novel fantasi. Nah, yang ketiga ada penokohan. Penokohan dalam novel adalah unsur yang sama pentingnya dengan unsur-unsur lain. Penokohan adalah teknik bagaimana pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh. Nah, penokohan ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, tokoh protagonis. Merupakan tokoh utama yang menjadi pusat perhatian dalam cerita. Tokoh utama ini digambarkan sebagai seseorang yang baik yang selalu mendapatkan masalah. Yang kedua ada tokoh antagonis, merupakan tokoh yang menjadi musuh dari tokoh utama atau tokoh protagonis dalam cerita. Tokoh antagonis digambarkan dengan seseorang yang memiliki sifat yang tidak bersahabat dan selalu menimbulkan konflik. Yang ketiga, tokoh tritagonis, merupakan tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Tokoh tritagonis ini digambarkan dengan seseorang yang memiliki sifat dan sikap netral. Kadang bisa berpihak pada tokoh protagonis dan kadang berpihak pada tokoh antagonis. Nah, yang keempat ada latar. Latar adalah landasan atau tumpuan yang memiliki pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Latar ini ada 5. Yang pertama yaitu latar waktu atau masa di mana jalannya cerita sedang berlangsung. Secara garis besar, misalnya saja pada musim kemarau, musim hujan, siang hari, malam hari, hari Minggu, dan lain sebagainya. Yang kedua ada latar tempat, yaitu lokasi di mana jalannya cerita tersebut berlangsung. Yang ketiga
Ada latar suasana, yaitu kondisi latar secara menyeluruh dan emosi yang kuat. Yang keempat, ada sosial budaya atau pergaulan. Ini berhubungan dengan latar tempat, sebab status sosial sangat erat hubungannya dengan tempat bergaul. Yang kelima, ada keadaan lingkungan. Lingkungan dari tokoh-tokoh dalam cerita akan memunculkan konflik batin dalam jalannya cerita. Nah, ini berikutnya ada amanat. Amanat merupakan pesan dari pengarang kepada pembaca yang terkandung dalam cerita novel. Dalam penyampaian maksud pesannya, sang penulis biasanya mengungkapkan secara tersirat maupun tersurat. Nah, amanat ini cara penyampaiannya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tersirat. Tersirat adalah amanat yang cara penyampaiannya secara langsung sehingga pembaca bisa langsung menemukan amanat dalam cerita tersebut. Yang kedua ada secara tersurat. Amanat yang cara penyampaiannya secara tidak langsung atau pembaca perlu membaca cerita dari awal hingga akhir untuk bisa menemukan pesan dari penulis. Berikutnya ada sudut pandang. Unsur intrinsik karya fiksi berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penyajian cerita, peristiwa-peristiwa, dan tindakan-tindakan pada karya fiksi berdasarkan posisi pengarang di dalam cerita. Sudut pandang disebut juga sebagai posisi pengarang dalam cerita fiksi. Sudut pandang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sudut pandang persona ketiga, dia, dan sudut pandang persona pertama atau aku. Berikutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah suatu corak dalam pemilihan bahasa yang digunakan oleh penulis di dalam cerita novel. Gaya bahasa ini berguna untuk menciptakan suasana atau nada untuk mengajak. Selain itu, juga dapat berguna untuk merumuskan dialog yang bisa menggambarkan hubungan atau interaksi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Gaya bahasa dalam novel adalah ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Artinya, tiap penulis novel tentu memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Kebahasaan novel dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada emotif. Bahasa emotif yaitu adanya upaya pengarang untuk menghidupkan perasaan atau menggugah emosi kita sebagai pembaca. Hal ini penting dilakukan oleh pengarang agar kita bisa masuk ke cerita yang ada dalam novel. Dengan bahasa yang menggugah emosi kita jadi bisa turut merasakan emosi yang dirasakan tokoh cerita dalam novel. Subjektivitas. Bahasa yang digunakan dalam novel dipengaruhi oleh subjektivitas pengarangnya. Subjektivitas ini menjadi lumrah karena novel ditulis berdasarkan pandangan hidup pengarangnya. Oleh karena itu, saat membaca novel, kita bisa mengetahui bagaimana sikap pengarang terhadap masalah-masalah atau konflik yang dihadapi tokoh cerita. Baik itu terhadap moralitas atau nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat, atau unsur ekstrinsik lain yang turut membentuk sebuah novel. Subjektivitas pengarang ini juga turut memperkaya pengetahuan kita, tanpa kita harus mengalami yang sama dengan tokoh dalam cerita, teman-teman. Konotatif. Bahasa dalam novel juga cenderung konotatif atau bukan makna sebenarnya, atau makna tambahan yang berada di luar makna sebenarnya. Hal ini berkaitan dengan makna kiasan. Penggunaan bahasa konotatif dalam novel menunjukkan makna kata yang berkaitan dengan nilai rasa karena penciptaan karya sastra, pengungkapannya memiliki tujuan estetik atau keindahan. Istilah konotasi ini
Bisa dibedakan menjadi dua jenis ya teman-teman. Yang pertama ada konotasi positif atau kiasan yang mengandung makna positif. Berikutnya ada denotatif. Bahasa denotatif atau bahasa novel juga menggunakan kalimat denotatif karena pemahaman pembaca novel mengacu pada makna denotatif. Kemudian ekspresif. Bahasa ekspresif yang memberikan gambaran atas suasana pribadi pengarang atau suasana hati tokoh dalam cerita. Bahasa dalam novel juga bersifat sugestif atau mempengaruhi pembaca, mempercayai cerita yang dikisahkan dalam novel. Sekian, terima kasih dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat.